Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya akan melanjutkan materi sesi bejana tekan atau pressure vessel. Semoga saudara tidak merasa tertekan, ya, disebabkan dengan judulnya bejana tekan, nanti saudara mengalami tekanan besar, ya. Baik, saya akan melanjutkan dua materi akhir dari buku Pak McYesi, Pressure Vessel Handbook. Semoga ini nanti akan saya selesaikan. Setelah itu saya tidak akan memberikan mungkin saya akan mencoba membuat video yang depan, ya, supaya nanti bisa direview berikut-berikutnya untuk bisa dijadikan rujukan. Tapi minimal saya sudah selesaikan sampai di materi terakhir tentang opening. Nanti ada dua materi, strength of opening dan possible path of fill untuk melihat hasil join sambungan kita. Baik, sebelum kita masuk ke sesi-sesi berikutnya ini, monggo duduk yang enak, kemudian sambil ngopi-ngopi pagi, sambil menikmati gorengan, ote-ote atau jemblem atau pohong goreng dan sebagainya. Ya, saya akan mulai. Coba opening di halaman 122. Ini buku yang edisi 14. Nah, bentuk opening, shape of opening. Opening di vessel bisa jadi bentuknya, ya, bentuknya bisa circular, ya, circular bisa, atau elliptical atau oblong. Ya, elliptical or oblong ini sama saja. Nah, yang oblong itu elliptical, ya, kalau dibuat gambarnya mungkin seperti ini. Nah, ini yang bentuknya circular. Nah, masih gambar yang menceng-menceng. Kemudian yang oblong yang begini, elliptical. Nah, pedot. Nah, ini elliptical manway. Nanti ada sumbunya. Ini dan sana, ya. Nanti ada elliptical manway. Kalau ini untuk yang circular, ya, bentuknya bulat, ya. Oke, kita balik lagi. Itu ilustrasinya. Kemarin ada yang protes minta ada ilustrasinya. An open opening is one which is formed by two parallel sides. Jadi ada dua paralel, sumbu paralelnya, ya. And semicircular end, ya. Tadi sumbunya. The opening made by pipe or circular nozzle, the axis of which is not perpendicular to the vessel wall or head may be considered an elliptical opening for design purpose. Ya, jika jadi opening yang dibuat dari bisa dari pipa atau dari circular nozzle, ya. Jadi yang dibuat dari pipa atau circular nozzle yang the axis which is not perpendicular to the vessel wall or head, maka nanti dikategorikan elliptical opening. Contoh, ya, misalkan ini gambarnya, ini head, misalkan bentuk headnya seperti ini. Nah, kemudian ini sumbunya, openingnya begini. Nah, maka ini nanti masuk kategori namanya
circular karena dia lurus dengan sumbunya. Beda kalau letaknya di sini. Misalkan ini pada posisi lengkungannya ini, sumbunya tidak tegak lurus dengan dinding head. Nah, seperti ini. Nah, nanti nozzle-nya dipasang di sini. Stret ini. Nah, maka ini diberlakukan sebagai elliptical, kecuali bentuknya tegak lurus dengan dinding headnya, misalkan seperti ini sumbunya ke sana, nah nozzle-nya ke sini. Nah, kalau ini tetap berlaku nozzle sirkular sama dengan ini, karena sumbunya posisinya tegak dengan dinding sel atau dinding head. Kalau ini tidak tegak, mestinya miring ke sana. Ya, oke, itu maksud dari tadi. The opening made by pipe or circular nozzle, the axis which is not perpendicular to vessel wall or head, may consider an elliptical opening. Ya. Nah, opening may be shaped other than above code UG 36A2. Bisa dilihat di situ code UG 362 di ASME 8. Nah, sekarang kita lihat size of opening. Size of opening. Opening are limited as to size. Ya, the rule construction detail of design book confirm to code UG 36 sampai UG 43. And apply to opening. Ada dua ini, ya. Misalkan di sini for maximum 60 inside diameter vessel, maka 1/2 of vessel diameter but maximum 20 in. Jadi kalau maksimum inside diameternya vessel itu 60, maka openingnya adalah setengah dari diameter vessel tapi maksimum 20 in. Contoh, saya punya inside diameter 50. Berapa opening diameternya, opening size-nya? Kalau setengahnya 25, tetapi maksimum 20, berarti 20. Ya. Yang kedua, for over 60 inside diameter of vessel, 1/3 of vessel diameter, but maksimum 40. Contoh, misalkan saya punya vessel diameternya 150 in. Maka ya openingnya bisa jadi sepertiga dari 150 itu 50, tetapi bat maksimum 40 in, sehingga yang dipakai adalah 40 in-nya. Itu cara mendefinisikannya. Kemudian for opening exceeding this limit, supplement rule of code appendix 17 shall be satisfied, ya 36B1. For nozzle neck thickness, see page 140. Ya, ini bisa dibuka halaman 140. Nanti akan ada nozzle neck thickness. Ya. Kemudian berikutnya, ya nanti akan kita lihat ya halaman 140. Kemudian berikutnya, where external piping is connected to vessel, the scope of the code include. Jadi kalau ada external piping connection to vessel, ya apakah di sel apakah di head, nanti yang masuk the scope of the code, ya masuk dalam pembahasan code-nya itu adalah pertama the welding end connection for the first circumferential joint for welded connection. Kemudian ada the first threaded joint for screw connection kalau bentuknya screw, ya. The face of the first flange for bolted flange connection. The first sealing surface for proprietary connection on or fitting. Artinya begini, bahwa semua yang di-attach ke vessel, apakah di sel, di head, nanti yang dihitung sebagai bagian dari code itu adalah pada bagian sambungan yang pertama. Contoh saya gambarkan di sini. Nah, ini gambar, ya. Nah, ini misalkan saya punya vessel
Ya, misalkan ini bentuknya susah juga nih. Yes. Nah, misalkan ada pipa di join di headnya sini, pakai welding panjang. Nah, ini welding 1. Dua, tiga. Maka yang masuk kategori dari code adalah yang di sini, join pertama ini. Nah, selebihnya yang ke sana itu bukan bagian dari ASME 8. Yang di sini saja. Termasuk semua nanti untuk flank, untuk fitting, untuk screw join yang terpasang ke mana? Ke vessel, maka itu yang dalam pembahasan adalah yang pertama. Ya, oke ya. Bisa dipahami ya, maksud gambarnya elek ya. Nah, kemudian ya di sini ada inspection opening. Ya. Nah, di inspection opening ini kita bisa yang paling mudah membaca tabelnya itu. Ya, tabel. Di sini ada beberapa hal. Inside diameter of vessel, jika inside diameternya over 12 kurang dari 18 inside diameternya, maka harus ada inspection opening, jumlahnya 2, ukurannya adalah 1,5 in, pipe size 3D opening, bentuknya pipe size 3D. Jadi pipa yang diulir yang dipasang ke selnya, jumlahnya 2. Tapi jika ya ukurannya adalah 18 sampai 36, bisa dua alternatif. Pertama, minimum 16 in inside diameter manhole. Jadi manhole ya 16 in inside diameter, atau dua, ukurannya 2 in pipe size 3D opening. Ya manhole 16 in. Pak, kok minimal 16 in? Tergantung ya, misalkan ada yang inspektornya lingkar pinggangnya besar, ya harus dibuat besar manhole-nya. Kemudian ada yang over 36 in. Ya di sini minimum 16 in ya inside diameter manhole, atau 2 ya ukuran 6 in pipe size nozzle. Ya, sekali lagi manhole ukuran minimumnya ini nanti tergantung kebutuhan saja. Desainnya para desainernya nanti akan lebih paham untuk menentukan manhole-nya berapa yang harus dipakai. Baik, ini nanti detailnya sampean baca saja. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komentar di di YouTube ya.
Nah, di sini ada tadi nozzle neck thickness. Ya, the wall thickness of nozzle neck on other connection used as access or inspection opening only, not be less than the thickness computed for the applicable loading plus corrosion allowance. Ya, nanti datanya ada tadi disebutkan di halaman 140 ya. 140. Coba kita lihat. Nah, ini data yang ada di halaman 140, nozzle neck thickness. Ya, nanti saudara baca sendiri cara membacanya seperti apa. Nah, di situ ada data yang disediakan oleh Pak Megesi. Misalkan di situ opening diameter 18 in, internal design pressure 140 psi G, corrosion allowance-nya 0,125, the vessel wall 0,75 in, the required pipe for main W schedule 10 adalah sekian, the required pipe of nozzle schedule 40 sekian, standar ya ini ditambah ini ya 0,328 inch ya ditambah 125 in corrosion allowance-nya. Ya, untuk yang bisa dipakai ya, misalkan untuk standar ya dicari berapa, nanti ditambah 0,125 in. Nah, termasuk yang lain-lain nanti saudara baca, nanti mungkin lebih bisa didetailkan saat untuk menentukan berapa nozzle thickness-nya itu. Nah, ini hitung-hitungannya juga sama seperti yang sudah kita lakukan ya. Seperti yang tadi di mana? Di halaman 120. Nah, ini nozzle neck thickness, the wall thickness of nozzle neck or other connection used as access or inspection opening only, ya, tidak boleh kurang dari thickness computed for the applicable loading plus corrosion allowance. Jadi misalkan ngitungnya sama caranya, pakai rumus inside or outside diameter itu, ketemu thickness-nya, maka thickness nozzle-nya tidak boleh kurang dari thickness hasil hitungan ditambah corrosion allowance. Nanti dicek di halaman 140. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk sesi bab awal untuk opening. Semoga memudahkan buat saudara untuk memahami di mana pendahuluan ini. Terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.